Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk teman-teman ya di grup Manunggal Rosonya, apalagi yang lagi online atau yang off ya. Itu juga untuk keluarganya sehat tentrem selalu ya. Hari ini saya banyak pertanyaan ya dari teman-teman, ada yang inbox ya. Salah satu pertanyaannya, hidup itu susah ya. Satu ya pertanyaannya. Saya hanya menggambarkan garis besarnya saja dalam paham saya, wawasan saya ya. Sebenarnya hidup itu harus bisa menikmati, ingat ya, harus bisa menikmati. Nah, kata menikmati ini ada dua aturan ya yang ada di dunia ini. Satu, menikmati hasil dari jerih payah. Jadi setelah kita berusaha bekerja keras, kita bisa menikmati hasilnya ya. Dan yang kedua adalah nyantai menikmati dari apa adanya yang disediakan alam semesta ya. Ini berlaku untuk para sufi, para musafir ya. Sedangkan kalau kita tidak bisa menikmati setelah kita paham dari hal dasarnya, tapi kita tidak bisa menikmati dari ini, maka yang perlu kita pahamkan cukup satu, berarti kita kehilangan wawasan kebijaksanaan dalam hidup kita ya. Tuh. Jadi wawasan kebijaksanaan ini berhubungan dengan kecerdasan juga ya. Itu. Nah, perlu itu dievaluasi, direnungkan. Oke. Nah, lebih baik kita paham daripada terlambat tidak memahami ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Untuk masalah yang Anda lakukan ya terserah, itu Anda lakukan sesuai dengan situasi dan kondisi Anda sendiri-sendiri ya. Itu yang bisa saya jawab ya. Untuk yang kedua juga ini agak aneh ya pertanyaannya, yaitu apakah setelah kita meninggal ada siksa kubur? Saya nggak paham ya masalah itu. Cuma yang saya pahami, ini menurut saya pribadi ya, saya tidak turut campur urusan pendapat orang lain. Ini menurut saya pribadi. Nah, dalam paham saya, setelah amal kebaikan dan keburukan kita sudah dihisab, maka disitulah kita akan mendapatkan apa yang telah kita perbuat. Sedangkan pada saat kita meninggal ya di alam kubur, itu menurut saya tidak ada ya yang namanya siksa ya. Kalau ada disiksa lagi ya, maka kita akan mengalami penyiksaan dua kali. Ya logikanya itu kan, tafsirnya orang macam-macam. Cuma menurut wawasan saya nggak ada itu ya. Nah, pada saat orang setelah hidup di dunia di fana, di dunia ini adalah fana ya. Saat kita mengalami transisi meninggal, itu masa transenden atau masa peralihan ya. Ibarat orang dibalik di dalam kandungan kembali ya. Kebalikannya, kalau di kandungan itu pembentukan dari fisik jasad, sedangkan kematian adalah penghancuran fisik dan memperkuat dari jiwa spiritualnya. Jadi itu akan, jiwanya itu akan tertempa kembali di situ ya, sampai pada saat hari kebangkitan kembali. Mulanya ada kata, leluhurnya pernah datang ke saya. Saya pernah diimpi keluarga saya pernah didatangin. Nah, ada yang percaya, ada yang enggak. Yang enggak percaya mungkin yang enggak pernah didatangin ya. Mungkin karena sibuk sibuk kerjaan, sibuk ngurus panahnya ya, nggak lupa dia.
yang didatangi ya akan percaya sendiri karena dia yang merasakan sendiri ya. Karena hal semacam itu kan sulit untuk difahami. Ibarat satu konsep, kalau misalkan Anda mempunyai satu teori, orang lain akan jelas mengatakan, "Kak, jelas teorimu." Nah, begitu juga Anda menjalankan teori karena kejelasan dari paham Anda sendiri. Ya, berarti Anda sendiri yang paham lebih detailnya. Begitu juga hal semacam itu ya. Jadi masa-masa transcendent ini adalah masa dimana nanti eh, jiwa-jiwa itu masih ada di antara dua dunia ini ya. Itu kalau menurut saya ya. Boleh ini dikatakan nggak masuk akal silakan, dimatakan masuk akal juga silakan, semua harus dievaluasi dari setiap wawasan dari yang saya bicarakan ya. Ini kajilah sendiri menurut fahammu sendiri, ambil yang penting yang baik, jadikan itu menjadi pedoman fahammu sendiri ya. Ini hanya sekedar opini, jadi jangan menjadikan suatu konflik yang menjadikan kefanatikan Anda sehingga Anda merasa terhijab dengan kebenaranmu sendiri ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman dari pertanyaan yang bisa saya jawab ya. Untuk selebihnya silakan di komen sendiri-sendiri. Mohon maaf bila ada menyinggung perasaan, karena kawula Gusti itu selalu menyatu ya. Dinamakan manunggal rasa. Manunggal rasa itu kalau orang belajar kedalaman rasa ya lebih jelimet ya. Tapi kalau kita simpelkan ya, kita perpendek dengan logika realistis untuk kita perluas lagi wawasannya. Manunggal rasa itu barat Anda itu mempunyai keluarga, menyatu dengan keluarga secara nggak langsung, berusaha untuk lebih hidup lebih bahagia, lebih baik. Itu namanya Anda manunggal rasa, menyatu itu secara fisiknya ya. Jadi semacam itu manunggal rasa itu ya, melebur, menyatu ya. Menyatu ada istilah saya adalah dunia dan dunia itu adalah saya. Karena secara nggak langsung otomatis kita itu hanya melebur. Pada saat kita tidak memahami ya, disitulah kita melebur ya. Kalau mau kita membuka wawasan, melebur itu banyak caranya. Tapi secara simpelnya yang dinamakan melebur ya itu kayak Anda melebur dalam pekerjaan Anda ya. Anda bekerja itu kan berarti melebur dalam pekerjaan Anda dan mendapatkan hasilnya. Berarti Anda itu ya ibarat nama suatu pekerjaan, tapi Anda juga adalah Anda ya. Ya itu nanti bisa direnungkan sendiri ya. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan satu hal lagi, hidup itu otomatis ya. Semua itu berjalan dengan secara otomatis. Kembali pada poin pertama ya, untuk menikmati ya. Karena kalau kamu lapar itu juga tidak akan bisa masuk dalam jadwal. Tidak ada yang bisa menjadwalkan secara otomatis tentang tahu-tahu Anda makan, tahu-tahu Anda minum ya. Anda bisakah menjadwalkan hari ini, misalkan hari Sabtu ini jam segini saya harus minum air sampai 3 kali saja ya, kan nggak mungkin. Ya, sampai berapa Anda bisa menjadwalkan ya, karena segala sesuatu sudah diciptakan otomatis, tinggal kita itu bisa memanfaatkan sumber dayanya enggak ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.